Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 20650012. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko proyek. Baik, langsung saja. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Risiko. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu 1. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. 3. Sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan, 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek, yaitu perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek, identifikasi risiko, yaitu menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan. 1. Input, faktor lingkup aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proses, rencana manajemen proyek. Teknik, planning, meeting, and analysis. Output, rencana manajemen proyek, yaitu metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dalam risiko. Identifikasi risiko. Input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik,
documentation review, brainstorming, Dolby interview, root cause identification, SWOT analysis checklist, teknik diagram atau flowchart. Output risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Proses organisasi, pernyataan ruang lingkup rencana manajemen risiko, risk register, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko, risk register update. Proses organisasi, pernyataan ruang lingkup rencana manajemen risiko, risk register rencana manajemen proyek, data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment, quantitative technique, analisis sensitivitas, analisis expected, monetary value, bahan keputusan, modeling dan simulasi, risk register atau updates, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi, risk management plan, risk register, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen, risk register atau updates, project management plan atau updates, risk related contractual agreement, risk management plan, risk register, preferred change request, work performance information, performance report, risk assessment, risk audience, variance and trend analysis, technical performance measurement, reservoir analysis, status meeting, risk register, required stance, recommended corrective action, recommended preventive action, organization, process, asset, project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proses dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, memindahkan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang atau dampak dalam peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu yang lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Memodifikasi, ukuran kesempatan yang dapat meningkatkan peluang atau dampak positif yang mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko dampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output, dokumentasi rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko yaitu metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko.
Rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah resiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk resiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori resiko, resiko pasar, resiko finansial, resiko teknologi, resiko manusia, resiko proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan resiko. Identifikasi resiko, proses memahami potensi kejadian dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi resiko yaitu brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan, analisa division tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV atau Expected Monetary Value. Tahap menghitung estimate monetary value. 1. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. 2. Memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $20.000 dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Diketahui tipe proyek yaitu pengembangan sistem informasi. Kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba $20.000, gagal 30%, rugi 8.000. Ditanya estimate monetary value proyek. Jawab, untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probability dan dampak atau impact dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama kita tulis kembali ke dalam bentuk tabel. Kondisi berhasil
Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai P kali I atau perkalian probability dan impact. Setelah kita jumlahkan hasil P kali I untuk kedua kondisi kemungkinan, kita dapatkan besar MV dari proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapatkan estimate monetary value proyek sebesar 11.600 US dollar. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadi risiko. Risk reduction menerima risiko dengan cara tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation atau usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Eksploitasi risiko memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.